Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara saya Ki Ali yang telah memberikan waktu kesempatan pada saat ini bisa berkumpul dalam acara pelatihan digital marketing Smart UMKM. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para jajaran Suriah PWNU Jawa Barat, juga jajaran Tanfidiyah PWNU Jawa Barat, terutama kepada Bapak Ketua LPNU Jawa Barat yang sekarang lagi naik haji dan diwakili oleh Wakil Ketua 1 yaitu Pemirsa Pak Haji Adi Faidudin. Beliau merupakan Ketua Kadin Kabupaten Bandung, juga pengusaha yang sangat luar biasa. Beliau memiliki pabrik garmen, pabrik air mineral dan lain-lain. Rumahnya di Panyawangan, Cibiru, perumahan elit. Alhamdulillah bisa bersama-sama dengan kita semua. Perkenalkan, saya nama Ujang Rahmat, asal dari Garut, tepatnya di Kampung Bandrek, Desa Sukamerang, Kecamatan Kersamana, jadi di Garut Utara. Saya seorang direktur di perusahaan ekspedisi, membawahi sekarang 14 kecamatan di ekspedisi JNT Express. Tapi sebelumnya kita juga dan saat ini juga masih direktur perusahaan CP Hikmat Mubarak Abadi. Kemudian kita juga sebagai owner dari perusahaan kerajinan perkulitan, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Insya Allah kita punya produk-produk berbahan dasar kulit, dari mulai jaket, sepatu, sabuk, topi, dan lain sebagainya. Mungkin sekitar ratusan, dan memiliki banyak reseller maupun dropshipper. Tetapi secara singkat saya gambarkan, sebetulnya basic saya itu adalah sarjana teknik elektro. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang mungkin dari 27 kabupaten kota ya. Jadi untuk menjadi seorang pengusaha itu tidak mesti linear dengan kompetensi kita. Bahkan saya sendiri dari mulai keluar kuliah tahun 2001 itu mendalami dan menggeluti profesi sebagai penjual alat-alat elektronik plus servis selama kurang lebih 10 tahun sebelum saya menikah sambil kuliah di Bandung. Tetapi mungkin Allah belum memberikan jodoh dengan profesi yang linear dengan kompetensi saya sebagai sarjana teknik elektro. Bahkan saat itu saya lalu berubah haluan sebagai pedagang seluler, dan alhamdulillah sekitar tahun 2010-2009 saya bergerak di bidang penjualan seluler, punya 7 armada sales, sehingga kita memasok seluruh konter-konter yang ada di Garut, kemudian Bandung sampai Cibiru, kemudian Tasik sampai Raja Pola, kemudian Sumedang itu sampai Situraja. Itu kalau berapa 20 tahun ke belakang itu namanya Mubarak Seluler. Alhamdulillah di seluler kita bangkrut, Pak. Nah, bangkrut dan kelilit hutang. Nah, disitulah Pak, saya mungkin kalau di kampung saya itu yang punya hutang sangat fantastis waktu itu, karena permodalan seluler cukup besar. Mungkin jalan saya mulai dari situ.
Karena saya terlilit hutang, seluler saya bangkrut, tinggal hutangnya yang besar. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya waktu itu berawal dari kan tanggal 8 ke Banganu, tanggal belasan ke Banganu. Sementara usaha saya ngedrop, sisa-sisa barang itu dilelang. Pertolongan Allah datang, istri saya bawa tahu bulat. Tahu bulat yang matang, yang 500 rupiah digoreng dadakan. Itu belum ada yang pakai mobil. Dulu itu saya langsung otak bisnis saya berpikir bahwa ini aneh, bahwa ini produk yang unik. Biasanya kan lumrahnya tahu itu kotak, Pak. Nah ini bulat, akhirnya saya googling langsung. Jari saya itu dalam pas kita udah lelang barang yang seluler itu, Pak. Jadi kita nggak punya pekerjaan lagi selain dinunggu berdeningnya telepon dari tiap perbankan, 4 perbankan, Pak. Yang saya anggunkan itu properti rumah saya, properti bibi saya, properti orang tua saya, dan PPKB mobil mertua. Dan mereka tidak tahu bahwa saya sudah bangkrut. Nah itulah pertolongan Allah, wasilahnya ada tahu bulat. Kemudian saya googling di Google, ketemulah orang yang iklan tahu bulat. Nah saat itu karena tidak ada lagi pekerjaan, yang nelpon banyak, akhirnya saya pengen coba nelpon lagi, Pak. Nelpon lagi udah. Nah akhirnya tangan saya ini nggak klik tahu bulat di Google, ternyata banyak yang jualan. Asal mula bisnis online nih, jadi bukan cita-cita, tetapi karena ada the power of kepepet, kekuatan di mana orang kepepet. Kemudian saya tanda tanya besar, kenapa orang bisa jual di online? Dulu belum ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada belum ada. Yang ada itu Facebook, OLX paling. Nah saya cek bagaimana orang ini bisa, ternyata ada fasilitas pasang iklan gratis, ya bray gitu ya. Nah kemudian saya klik, kemudian ada tulisan masukkan judul, deskripsi, nomor telepon, website, foto produk. Itu tahun 2009-an, Pak. Belum ada Bukalapak. Akhirnya saya nyobain dimasukin tuh kayak orang lain, download produk foto orang lain, saya upload ulang dengan nomor telepon saya. Kita kan nggak tahu bakalan booming, Pak. Pas diklik ternyata ngeheng komputernya, kemudian pas di refresh langsung hilang, Pak, kolom yang saya isi itu. Pas hilang ternyata udah ada di halaman barisan 1 di Google itu. Dan saya punya modalnya cuma 1, Pak, nomor telepon, nomor cantik. Dulu saya kan pemain besar seluler, jadi yang panca-panca itu masih ingat saya nomornya 0813133333. Karena saya bandar seluler waktu itu. Nah modalnya itu, karena itu nomornya kan mahal, dulu aja 2 juta. Sehingga saya tempelin tuh di iklan saya, iklan gratisan, iklan baris gratis. Sehingga besoknya tanpa sepengetahuan saya ada yang telepon, karena yang telepon saking banyaknya yang lagi, Pak. Tapi saya suka handle, cuma dijawab tamada lah, ya insya Allah lagi diusahakan. Nah pas yang telepon itu ternyata yang mau pesan tahu. Nah saking gilanya saya itu, saya termasuk mungkin cara usahanya gila, karena dulu saya murid Budaya Chandra angkatan 1 di Garut. Cara gila jadi pengusaha, jadi bukan gila gelo gitu ya, tapi gila itu luar biasa. Karena apa? Saya jual produk tahu bulat tanpa saya mengetahui dulu pabriknya di mana, harga dasarnya berapa, saking kepepet, Pak. Yang penting saya jualan dulu, nanti belakangan. Ternyata pas ada yang telepon, ini dengan pabrik tahu bulat, karena judul yang saya cantumkan waktu bisnis tahu bulat itu sungguh luar biasa. Saya menyantumin judul itu pusat agen tahu bulat terbesar di Indonesia. Itu bukan main-main, mungkin di OLX masih ada itu iklan itu. Sehingga orang langsung wah ini bosnya. Makanya pas ada yang telepon, halo assalamualaikum, benar ini dengan pabrik tahu bulat? Saya bilang bukan, Pak, saya marketing freelance. Saya sampai sport jantung, Pak. Nah pas dia ya jadi gimana mau pesan tahu bulat nih? Saya mikir, Pak, tapi berpikir cepat. Oke, Pak, tunggu dulu, mau dikirim kemana?
ke Balaraja, namanya Pak Pajar, masih ingat. Nah waktu itu akhirnya saya langsung, nanti Pak dikabarin jatuh harga tahu bulat di Balaraja, tutup dulu, nanti saya kabarin. Saya bilang ke istri, Neng, balik ke Tasik. Nggak ada kan waktu beli tahu bulat itu, saya beli mentahnya juga, ada tulisan enak, gurih dan lezat, khas Tasikmalaya. Saya langsung berangkat ke Tasik tanpa tujuan yang jelas, maksudnya tujuannya cari pabrik, cuman alamatnya nggak tahu. Tetapi karena kita keadaan the power of KPP, saya berangkat aja dengan berbekal uang seadanya untuk bensin dan untuk minum. Saya ke Tasik itu datang langsung ke lewat terminal Indihiyang, lewat sedikit ada pom bensin, masuk ke situ, nanyain langsung ke pegawai pom, ke cewek. Cuman gak dijawab, nggak tahu. Coba tanyain ke yang cowok, saya pergi lagi masih di pom. Nah yang cowok tahu, bilang katanya yang ada seragam tahu bulat itu di dekat terminal Cilembang lama. Akhirnya alhamdulillah ini ada titik terang, saya berangkat ke sana. Tapi pas duhur saya ke masjid dulu, setelah masjid saya beli rokok depan masjid, saya nanyain langsung ke warung, di mana ada pabrik tahu bulat itu, Ujang sana. Nah, langsung ditunjukin, alhamdulillah langsung ketemu. Kemudian saya tanyain harga dasarnya, kemudian komitmen lah, saya minta nomor teleponnya, bisa nggak dikirim ke Balaraja, harganya berapa. Akhirnya deal, harganya Rp230, udah plus ongkir ke Balaraja. Saya bilang kirimnya gimana, pakai bis. Nah Ujang pakai bis, pakai bis Budiman atau Prima Jasa. Kalau yang ke Balaraja Budiman. Oke, berarti deal ya Bu. Nanti Bu gimana caranya? Nanti sina pada maghrib dikirimin ke terminal Tasik, nanti dikirim. Ngambilnya di agen Budiman Balaraja. Oke, nanti Bu saya nunggu SMS ya, belum ada WA waktu itu. Alhamdulillah saya nelpon lagi ke itu, saya jual Rp280, ngambil untung Rp50 per butir. Minimal order 1000 butir alias 2 dus tahu. Akhirnya dia transfer duluan, tapi dia ini dikirim nggak katanya. Saya bilang dikirim Pak, Bapak nggak usah khawatir karena nomor saya ini nomor cantik Pak, harganya 2 juta. Kalau saya mau melarikan uang Bapak 280.000, masa saya harus nonaktifkan nomor saya? Insya Allah Pak, amanah. Oke. Akhirnya dia transfer, saya pergi dulu ke ATM, ngambil uangnya, yang nyangkutnya juga kan ngambilnya 250, karena kalau 300 kurang. Akhirnya karena saya bawa buat ongkos, dikasihin lah 230 ke pabrik, dan saya nunggu Bu kapan, nanti pada maghrib biasanya. Alhamdulillah saya pulang, lalu saya tungguin Pak pada maghrib. Alhamdulillah ada SMS-nya nomor body bis sekian, nomor kondekturnya, nomor HP-nya sekian. Saya forward keterangan itu, di SMS-in lagi ke Pak Pajar. Ya oke, saya nanti ambil subuh katanya. Pagi-pagi Pak Pajar konfirmasi, Pak ini tahu sudah keterima, dan buat besok Pak 3.000 katanya. Saya langsung shock Pak, karena saya lagi terburu, punya keuntungan 50.000 juga serasa berapa. Padahal kemarin saya pengusaha cukup besar, perputarannya udah miliaran dari voucher perdana handphone Grace itu. Nah dari situ saya berpikir cepat, ini dari orang jualan tahu repeat order. Dan dia punya beberapa rombong gerobak. Dari 1.000 butir saya dapat 50.000. Dia pesan 3.000, berarti punya 150.000 dari Pak Pajar aja. Akhirnya saya langsung iklan lagi Pak, iklan baris gratis di penyelenggara iklan yang lain. Akhirnya Pak, apa yang terjadi? Keran kering Pak yang nelfon dari Lebak Bulus, dari Bogor, dari Bandung, dari luar Jawa Barat. Saya bilang ini saya lagi keterpurukan, tidak ada buat bayar cicilan ke BJB, ke Mandiri, ke Ulang, ke BPRKS untuk BPKB Pak. Ulang. Permodalan Nasional Madani. Ulang. Makanya saya alhamdulillah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala belum pernah disegel sama perbankan. BI checking bagus akibat pertolongan Allah semata-mata. Nah dari situlah Pak saya berpikir, ini dari beberapa orang saya hari-hari pertama udah 150, 200, tambah lagi sampai ke 500-600.000. Tetapi itu belum cukup untuk membayar utang saya per bulan sebesar 23 juta. Akhirnya stabilnya di berapa itu pendapatan, akhirnya saya terus banyakin iklan Pak, banyak yang order. Dan makanan itu
makanan seperti tahu bulat itu repeat order, Bu. Jadi kita terus-terusan diorderin sama mereka dan kita tanpa modal. Karena dia transfer dulu, baru kita orderin ke pabrik. Kita transfer ke pabrik, sisanya keuntungannya ngendap di rekening kita. Jadi kita istilahnya jadi calo, broker di online. Nah dari situlah Pak, sampai bulan Mei 2013 semua hutang saya lunas dengan wasilah pertolongan Allah bisnis online jualan tahu bulat, bahkan sampai seluruh Indonesia, terutama Batam, Pekanbaru, Samarinda, Balikpapan. Itu rutin Pak. Nah itu permulaan saya bisnis online. Ternyata bisnis online itu sungguh luar biasa kalau dibandingin dengan bisnis offline. Oke, sebelumnya itu company profil saya. Sebelumnya kita luluskan dulu mindset kita sebelum menginjak kepada teori ataupun nanti praktek. Kita luluskan dulu mindset kita sebagai calon pengusaha, Pak. Oke, di sini untuk pelurusan mindset sebelumnya, Pak. Nih, yang pertama adalah memperbesar kapasitas atau kemampuan kita. Acara ini mungkin salah satu dalam rangka kita memperbesar kapasitas kemampuan kita. Kenapa? Apabila kita tidak memperbesar kapasitas, mana mungkin kita bisa melakoni sesuatu hal yang terus berkembang, update, terutama di bidang bisnis. Contohnya kita kalau anak SD itu nggak mungkin kita menggarap pelajaran SMP ataupun SMA dan seterusnya. Begitupun kita seorang presiden. Presiden itu pimpinan negara, mungkin kapasitasnya juga harus mumpuni untuk memimpin suatu negara. Enggak mungkin yang kapasitasnya rendah itu bisa memimpin negara. Sehingga untuk bisnis, khususnya di bidang bisnis online, kita harus memperbesar kapasitas kemampuan kita. Oke, dan kemudian penerapan pola pikir otak kanan. Nah, pola pikir otak kanan atau mindset otak kanan adalah mindset kreatif dan pemberani. Bukan pemberani dalam hal belut, bukan, tetapi pemberani dalam melangkah, dalam mengambil keputusan. Intinya berani memulai bisnis, Pak. Jadi jangan terlalu dihitung-hitung, Pak. Kalau bisnis itu jangan terlalu dihitung-hitung, dikalkulasi sebelum langsung aja loncat, Pak. Kalau ke sawah itu langsung aja hancur. Jangan banyak dikalkulasi, itu nggak bakalan jalan-jalan, Pak. Jangan dulu mikir rugi untung segala macam, jangan. Menurut saya, karena apa? Miskinnya di Indonesia adalah yang mindset otak kanan. Tetapi saya yakin kalau otak kanannya tidak diimbangi dengan agama, itu justru merusak, Pak. Kalau pengen mendapatkan uang secara instan yang besar, korupsi, maling, itu otak kanan. Sebetulnya para narapidana itu otak kanan, Pak. Cuman dia tidak diimbangi dengan agama. Jadi begini, Pak, kalau singkatnya otak kanan gitu gini. Contohnya kita mau pergi ke ujung sana, Pak, ke ujung sana. Kita kan harus ke sana dulu ataupun keluar keliling ke sana. Itu lama, Pak. Kalau pengen ke sana cepat ya kita langsung agak jalan kadinya, Pak. Nah gitu. Kalau otak kanan itu instan, tetapi dengan catatan kita harus diimbangi dengan agama. Ada batas-batasnya syarat, Pak, yang tidak boleh kita sikat gitu. Jadi itu fungsinya otak kanan itu sangat mendukung buat seorang pengusaha. Karena untuk memulai action, Pak. Kalau kita banyak mikir, salah satunya saya contohkan itu langkah saya untuk menjual tahu bulat tanpa saya mengetahui dulu produknya di mana, harganya berapa. Tapi kita punya gambaran, orang lain jualan 4.500, saya ngejual 3.800. Karena saya mungkin the power of kepepet, akhirnya saya berani. Nah itulah, Pak, yang maksudnya. Saya upamakan lagi, bagaimana sih itu otak kanan? Contohnya gini,
Ada kisah seorang pengusaha laundry di daerah Kalimantan. Dia suami istri keadaan mangkrak karena baru rumah tangga. Tetapi dia punya mindset otak kanan karena mungkin dia ikutan seminar yang mengasah otaknya itu supaya otak kanan. Bagaimana langkah-langkahnya? Begini, dia punya uang 50.000, tapi dia pengen punya laundry. Kan gila, harus punya dulu mesin cuci, harus punya dulu tempat untuk menjemur, harus disosialisasikan, dipromosikan. Tapi dia enggak. Begini ceritanya, dia punya uang 50.000, dia bikin ngedit ke tempat komputer untuk selebaran, Pak. Untuk selebaran, udah dia fotokopi, nggak di print karena mahal, di fotokopi, kemudian ditempel-tempel di tempat-tempat kosan. Sisanya dia buat sabun. Di luar makan, mungkin makannya ada. Akhirnya pas ditempel dia bilangnya gini, laundry kiloan, diantar jemput dulu. Akhirnya membludak, Pak, banyak yang telepon dan dijemput barangnya, kemudian dicuci. Bagaimana nyucinya, Pak? Dia pakai tangan, Pak, gini, Pak, dengan istrinya, bahkan sampai begadang, Pak. Nah, salah satu contohnya itu kalau otak kanan. Jangan mikirin dulu mesin cuci, belum apa-apa harus punya modal. Ya kalau ada nggak apa-apa, bagus. Tetapi saking kepepet-kepepetnya orang, itu aja langsung. Jadi dia langsung nyuci. Suami istri itu lalu seadanya aja, pentang tali, kemudian dia jemur, dibolak-balik, setrika, lalu anterin. Sudah berhari-hari begitu pakai tangan. Akhirnya dia punya untuk DP mesin cuci. Nah seperti itu. Jadi tidak ada rotan akar menjadi. Jangan sampai kita memulai itu mesti modal. Modal bukan segala-galanya. Tetapi yang harus ditanamkan adalah kesemangatan, keberanian dalam memulai usaha. Ya, makanya di awal tadi ada miliarder, calon miliarder. Itu bukan omong kosong. Oke, kita lanjut. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang-orang beriman. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen tahu, itu dunia, peradaban dunia itu dikuasai sama beberapa gelintir persen orang-orang. Dan kebanyakannya itu bukan orang Islam. Sehingga sebaik-baiknya harta berada di tangan orang-orang beriman. Makanya kita harus bangkit, jangan jadi penonton peradaban dunia saja, jadi korban peradaban dunia. Tapi kita ayo bersama-sama mulai bangkit sebagai penggerak peradaban dunia, sebagai pelaku peradaban dunia. Kemudian sebagian kita sering tabu dengan kata harta. Istilahnya, jangan hubung dunia. Maaf, di sini banyak para kiai, mohon maaf, tabu dengan harta. Istilahnya qanaah, qanaah orang mah kan gitu, cukup dengan apa yang dimiliki. Tetapi ingat, peribadahan itu banyak yang membutuhkan harta. Peribadahan itu banyak yang membutuhkan uang. Naik haji, kurban, akikah, infak, zakat. Masa kita harus jadi mustahik zakat terus? Kapan kita jadi mujaki? Kita naik haji, masa kita nunggu-nunggu nasib bukan nasab? Ya, jadi kita harus berjuang. Karena Rasul pun dulu seorang yang kaya raya, meskipun kehidupannya sederhana. Tunggangan Rasul itu adalah unta al-kaswa. Kalau sekarang mungkin minimal alpan. Ya, jadi bukan sembarangan. Mohon maaf, bukan Avanza kalau sekarang bukan, tetapi alfa. Rasul itu kurbannya juga mungkin ada dalam beberapa riwayat bukan satu sapi itu 7, mohon maaf, tetapi banyak sapi yang disembelih. Pak, daya sinyal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyukai mukmin yang kuat. Kuat iman, kuat amal, dan kuat finansialnya. Jadi iman kuat, amal kuat, finansialnya nggak kuat.
kurang bagus, Pak. Kemudian kaya dan suksesnya kita harus menjadi syiar. Jangan sampai umat Islam dicemoohkan. Jangan sampai kalah dengan misi-misi agama lain seperti kristenisasi yang banyak di mana-mana. Sehingga kalau ekonomi umat Islamnya kuat, insya Allah mungkin dikasih sarimi nggak bakalan pindah agama seperti itu. Makanya kita mudah-mudahan jadi ragi untuk daerahnya masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung prasangka hambanya. Nah, sehingga kita harus yakin, harus positive thinking, jangan sampai mengeluh. Bahkan di luar bisnis pun kita jangan sampai banyak mengeluh. Aduh, nggak bisa. Aduh, susah. Aduh, sulit. Insya Allah itu sulit. Tetapi kalau ada apapun itu masalah yang besar, insya Allah bisa. Saya yakin bisa. Dengan pertolongan Allah dan kitanya upaya ikhtiarnya maksimal. Jadi jangan terucap bahasa-bahasa, aduh susah, aduh macet, nanti macet, aduh bisa, aduh siap, insya Allah bisa, gitu ya. Nah kemudian bisnis kita mengarah ke 3A. A itu ya, yang pertama Allah dan Rasul, yang kedua mengarah kepada anak dan istri, hasilnya itu. Yang ketiga kepada amal jariah. Satu kali kita investasi di amal jariah, untungnya berkali-kali. Oke, segitu dulu untuk pelurusan mindset sebelum kita menginjak kepada teori. Yang mudah-mudahan kita tergolong pebisnis yang beriman dan bertakwa, sehingga bisnisnya juga bisnis beretika dan mempunyai adab dan tata krama. Jangan sampai bisnis kita sporadis, main sabat, main sikut yang kurang beradab. Oke, kita ke materi. Internet marketing itu adalah apa sih? Internet adalah internet, marketing itu adalah pemasaran. Sehingga internet marketing adalah pemasaran secara online di internet. Apa bedanya bisnis online dengan bisnis offline? Kang, di ini dulu sebentar kita bikin rule of the game dulu ya. Apakah teman-teman ini bisa langsung nanya atau selesai dulu? Kalau ya, teori selesai dulu baru nanya nanti di akhir. Ya kita sepakati ya. Kita selesaikan dulu teori. Jadi ini nanti ada 2 sesi ya, setelah zuhur itu kita praktek. Biar nggak teori terus jenuhnya terus ngeropi Chan, karena ini agak berat ya. Udah jam 11 nih, karena teori ada berat. Minum dulu Kang Ujang, santai, terus keringetan, santai. Asal Chan kayak tepuk tangan ya teh, tepuk tangan doang. Iya, ayah suhu ya Kang Suryana terus mau. Nah ini ada bertiga, ini Kang Ujang bawa asisten yang akan memandu ya. Nah ini siap-siap, ada ribut nih dari Kang Ujang. Siap-siap, siapkan mental, mudah-mudahan kengeng. Biasa nama ku panitia ngekengeng tidak. Mana Kang Ujang? Oke, siap. Terima kasih Kiali. Biar semangat dan saya menguji ketangkasan dan keagresifan bapak-bapak ibu semuanya. Akan kita cek apakah konsentrasi enggak tadi waktu mendengarkan saya. Jadi saya bilang Rasul itu tunggangannya unta apa? Cuk. Apa? Bukan. Bukan. Apa? Iya betul. Dikasih hadiahnya nih. Mau dompet, mau belangkon kulit. Ya, belangkon kulit Pak Agung dikasih sama Bapak siapa? Ya, Bapak Usman. Oke, siap. Makanya harus didengarkan dan diingat. Belum ke materi, ya. Apa? Oh, siap. Ini harus percepatan karena materinya banyak. Ini membuat penyemangat aja. Nanti secara berkala kita langsung ini ya.
Oke, kita lanjut. Pak, dilanjut. Nanti sebentar ini buat memfokuskan aja. Nah ini berita bahwa pengguna netter di Indonesia tahun 2023 adalah 212 juta pengguna internet. Jadi netter Indonesia itu sudah 212, luar biasa. Mau kita gimanain ini pangsa pasar yang segitu besarnya? Ya lanjut Bu. Apa bedanya bisnis offline dengan bisnis online? Nah ini perlu dipahami dulu sebagai penyemangat, karena bisnis offline adalah bisnis yang banyak modal. Yang pertama harus membangun tempat usaha atau menyewa ruko dan lain sebagainya. Belum apa-apa udah ngeluarin modal, ya. Yang kedua memiliki produk, harus memiliki produk atau barang yang akan dijual di toko. Sekarang rukonya sudah ada, udah ngebangun atau udah ngontrak, kita kan harus jualan, harus modal dulu, belanja dulu. Nggak mungkin ada distributor yang percaya begitu saja apabila kita baru memulai usaha, nggak mungkin. Yang bisa dikasih kasbon sama distributor itu yang udah berjalan dan track recordnya bagus. Ya, kalau memang di sini ada pedagang pasar nih mungkin gitu ya. Jadi nanti gantung pohon bisa berjalan lancar. Yang ketiga, target marketnya terbatas kalau bisnis offline itu. Contohnya kita punya toko nih di Jalan Jakarta. Mungkin nggak orang Ambon belanja ke Jalan Jakarta? Mungkin aja, cuma 0,000%. Ya, jadi bisnis offline itu terbatas. Kalau kita jualan di Pasar Ciroyo, mungkin jualannya yang biasa lah seputar Bandung lah. Nggak mungkin orang Medan sengaja datang ke Ciroyo, ongkosnya berapa? Tetapi kalau online, nih, kalau online itu nggak memerlukan tempat, modalnya sangat kecil, cuma bermodalkan laptop ataupun Android ataupun handphone plus kuota datanya. Kemudian tidak harus memiliki atau sewa ruko atau tempat, tidak harus punya sendiri produk yang akan dijual, karena kita bisa menjualkan produk orang lain. Bahkan di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, TikTok itu udah banyak yang jualan. Bahkan kita bisa jadi reseller atau dropshippernya, ya. Jadi tanpa modal. Kemudian target marketnya sangat luas, yaitu sedunia. Karena online ini sedunia. Kenapa kita yang belanjanya cuma di Indonesia? Karena bahasa yang kita gunakan untuk menulis judul iklan kita ya bahasa Indonesia, paling tidak ya ASEAN gitu ya. Yang ada beberapa negara yang mengerti bahasa Indonesia kayak Malaysia, Singapura, Taiwan. Itu keseharian loh. Kita bawa tim bertiga, dia tahu pengiriman ke luar negerinya kencang. Bahkan sahabat kita yang di luar itu punya ekspedisi Lion. Itu khusus ke luar negeri dengan pengiriman yang sangat murah. Ke Malaysia cuma 80-90 ribu. Ya, kalau ke pos, mohon maaf, bukannya kita nggak cinta BUMN, itu sekitar 260 ribu. JNE kalau nggak salah 300 ribuan per kilo. Kalau kita sehari-hari ini ke Taiwan, ke Singapura, Malaysia, Brunei, itu cuma di bawah 100. Paling mahal 110 lah dengan asuransi. Ya. Oke lanjut. Nah, apa yang bisa dijual di online itu sih? Semua barang dan jasa, asalkan bukan barang terlarang, itu bisa dijual belikan. Contoh, jasa pembuatan website, jasa servis, panggilan, jasa bikin perusahaan, ada sekarang perizinan banyak, bahkan lebih murah-murah loh. Saya kasih tahu nih buat yang mau bikin PT, itu di online lebih murah dan lebih praktis, karena dia nggak usah buka-buka pelang segala macam. Itu John LBF yang viral itu, salah satu usahanya dia miliarder itu jualan jasa bikin perizinan, jasa bikin PT segala macam. Kemampuan yang bisa kita jual juga kemampuan sendiri. Contohnya kita punya resep nih, jual aja resep. Saya punya resep tahu bulat sampai bisa dijual. Bahkan banyak yang memerlukan. Kemudian skill dan segala macam. Kemudian produk barang milik sendiri atau milik orang lain dengan cara reseller atau dropshipper. Nah, produk makanan juga ini yang paling luar biasa.
produk makanan. Nanti kita coba tayangkan salah satu beberapa sampel yang jualan live di TikTok makanan, omsetnya fantastis. Kemudian produk yang masuk kategori hobi, contohnya batu aki, burung, ayam cemani, akar wali, umpan pancing, tiket konser dan segala macam. Itu hobi. Kalau yang namanya hobi itu batu aki berapapun ditebak. Apabila ada umpan pancing yang bagus pasti dibeli. Kalau memang betul-betul. Itu kalau hobi itu dahsyatnya di situ. Kemudian produk yang menjadi solusi bagi orang lain, bagus juga di online. Contohnya obat herbal pasutri, kemudian pengaman kendaraan, itu pasti banyak dicari karena untuk solusi masalah, ya. Kemudian lanjut produk yang dibutuhkan sehari-hari, contohnya fashion, gadget, kosmetik dan lain-lain. Ini luar biasa untuk peralatan aksesoris handphone, komputer. Nah, ini marketplace yang ada di Indonesia, yaitu TikTok, Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya. Mungkin udah nggak asing lagi. Ini nama-nama marketplace, bener. Nah, perbedaan yang paling mendasar jualan di marketplace dengan di blog atau Facebook atau di Instagram pribadi. Kalau di blog atau website atau di Facebook ataupun di Instagram ataupun di WA, itu pembeli harus transfer ke rekening pribadi kita, sehingga kepercayaannya itu sangat rendah. Beda dengan jualan di marketplace seperti Shopee, TikTok, itu ada jaminan transfernya bukan ke rekening pembeli, tetapi ke rekening kedua, rekening bersama, rekening perusahaan Shopee, sehingga ada jaminan apabila barangnya jelek atau apa, itu uang dikembalikan. Ya, apabila di Facebook langsung jualan gitu, sekarang penipuannya banyak. Kalau orang yang pintar pasti belinya di marketplace karena ada jaminan. Kemudian keuangan si Shopee itu kan diawasi sama OJK, jadi aman. Makanya rekomendasi kita berjualan di marketplace seperti TikTok sekarang. Lanjut dong. Nah, alur transaksi mungkin ini kelihatannya ini wajah-wajah tukang belanja, jadi tidak usah dijelaskan. Jadi pesan barang. Nah, ini salah satu lapak saya di Bukalapak, berdiri tahun 2015 dengan ratingnya ini recommended seller. Kalau di Bukalapak mungkin ranking masuk kelas tinggi, ranking tertinggi udah recommended seller. Jadi kemudian di di Tokopedia udah diamond, kemudian di Shopee ya udah banyak ulasan, hampir 50.000 penilaian dengan rating cukup bagus 4,7. Kemudian udah 6 tahun tuh di Shopee. Kemudian di TikTok, nah ini di TikTok ini baru-baru karena kita juga telat 1 tahun untuk main di TikTok karena kita lebih sibuk di Shopee waktu itu, sehingga saya telat 1 tahun. Ini di TikTok ada pernah terjadi omset sampai 180 juta lebih untuk 1 bulan di TikTok. Selamat datang Kang Rani, mohon izin. Oke, kita lanjut. Nah, persiapan buka toko online di marketplace. Yang pertama adalah tentukan dulu produk yang akan kita jual. Mau apa dulu? Nah, makanya saya tanya ke Pak Mas Agung yang admin peserta, kalau bisa kalau punya produk bawa aja, kita jajal langsung. Jadi kita harus tentukan dulu nih sebelum melangkah ke depan, kita ini mau jualan apa dulu, gitu. Tentukan. Kemudian langkah berikutnya adalah riset pasar. Tentukan dulu kita mau jualan apa, kemudian kita riset pasar terkait produk yang akan kita jual. Cek kompetitor kita berapa, masang harganya berapa, kualitasnya seperti apa, dilihat dari ulasan-ulasan para pembeli. Ya, ini baru awal nih, awal materi nih. Jadi tentukan dulu kita mau jualan apa, kemudian kita cek pasar langsung di Shopee,
Ya, ini rata-rata ini udah punya produk belum? Mohon maaf, udah ada. Oh, alhamdulillah. Berarti tinggal ngegasin. Setelah riset pasar, kita sudah kebayang. Oh, ini udah banyak yang dijual segini nih. Contohnya kita mau ngejual 100.000, modalnya kita 95.000. Itu orang lain ngejual 100.000. Nggak usah khawatir, jangan takut. Ulasannya udah 10.000, jangan takut. Kita punya strategi, punya cara, punya teknik untuk supaya kita juga banyak yang beli. Bagaimana caranya? Ya saya kasih gambaran aja. Kita pasang varian harga. Produk yang kita jual contohnya belangkon. Mohon maaf, belangkon yang barusan. Itu saya jual 129.000 Pak di Shopee. Banyak yang dijual 90.000. Kita jual berapa? 129. Tetapi kita punya varian. Varian topi lain yang harganya 70.000 Pak. Dipasang di varian iklan itu sehingga akan tertera gambarnya belangkon, harganya 70.000 padahal 129.000 nanti kalau udah dibuka variasi belangkon itu. Ada gambaran. Kalau mungkin kalau udah belanja banyak nih yang oh ternyata gini ya, nanti bisa di setting. Kita tidak mau bohong loh, judulnya juga kan belangkon, tetapi variasinya ada variasi topi lain, ditulis di variasinya variasi topi pet contohnya atau topi apa gitu, harganya emang 70.000. Tetapi nanti kalau orang melihat ini 70.000 sehingga kita tidak usah bergeming dengan yang menjual 90.000. Ya, banyak teknik-teknik untuk penjualan yang ini. Bahkan para miliarder dari online yang jualannya sehari-harinya bisa ribuan, itu rata-rata menggunakan teknik itu. Oke, kita lanjut. Setelah kita riset pasar, kemudian kita bikin nama lapak. Bikin nama lapaknya kalau bisa yang singkat, unik dan mudah diingat. Jangan terlalu panjang nama tokonya. Toko Berkah Jaya Semesta. Kalau bisa yang simpel lah, 2 kata. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, TikTok, kan gitu. Jangan sampai terlalu panjang. Biasanya nama tokonya nama anaknya, tapi nama panggilannya saja bisa. Kalau bisa harga nama lapaknya, saya yang salut ini ada nama lapak harga pas. Nama lapaknya harga pas. Kalau boleh nama lapaknya Slong Giriwil atau nama lapaknya Top Chair bisa. Tapi cari aja yang enak, yang bagus. Kemudian langkah kedua setelah kita punya lapak, punya membuat lapak, itu nama lapaknya sudah terbentuk. Kemudian siapkan foto produk yang menarik. Foto produk yang menarik, jelas, cerah, beresolusi tinggi, lengkap dari berbagai sisi. Objek pemotretan depan, samping kiri, samping kanan, belakang, kalau bisa bawah, atas, lengkap sehingga nanti kita nggak bakalan kerepotan. Banyak yang nanya, kalau kita cuma jualan jaket gini, pajang jaket ya, cepret depan, belakang, nanti bakal ada yang nanyain, itu dalamannya gimana Bang? Nah itu teh kalau bapak tokonya masih sepi, ya nggak masalah dijawab. Tapi kalau contohnya model kita, wah ngerepotin Pak. Makanya kita sekumplit mungkin, depan, belakang, samping kiri, samping kanan, dalamannya seperti apa, ada sakunya, model kulinya seperti apa kalau jaket ya, sehingga itu untuk mengurangi, karena yang nanya itu kalau udah banjir orderan banyak Pak, bahkan banyak yang nggak ke-handle. Nah itu kelemahannya di kita. Sebelum kita berhasil berjualan banjir orderan, kita ya masih kuat menjawab chattingan 1, 2. Kalau udah membludak, nah itu lemahnya di kita itu harusnya kan nambah karyawan untuk handle chat itu. Biasanya langsung dia agak-agak jutek, agak-agak judes, dan dia slow respon. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi kita harus
menyesuaikan. Kalau memang udah banjir orderan ya tambah karyawan, sehingga kita pelayanannya tetap optimal. Kemudian setelah kita membuat foto yang bagus, kita buat judul produk yang menjaring kata kunci. Nah ini poin penting Pak ya, poin penting nih Pak. Foto, judul, dan satu lagi di bawah nanti deskripsi Pak. Foto sudah harus jelas, jernih, resolusi tinggi, lengkap dari berbagai ukuran, dari berbagai sisi. Kemudian yang kedua ini nih, judul Pak. Judul iklan harus menjaring kata kunci yang kita jual Pak. Jangan sampai kemana-mana. Contohnya kita jualan ikan pinggang Pak. Kita jualan ikan pinggang, jelas kita harus mencantumkan ikan pinggang di judulnya Pak. Dan itu emang pasti. Tetapi yang saya maksud itu kita harus paham sinonim-sinonim dari ikan pinggang. Karena banyak orang yang memahami itu malah ikan pinggang tetapi sabuk. Ada juga yang memahami itu bukan sabuk, gesper. Ada yang bilang itu bukan ikan pinggang, sabuk gesper, tapi belnya. Nah, saya saranin judulnya itu masukin aja semua. Meskipun dibaca sama orang, jaga Pak. Tetapi nanti itu yang milih itu bukan orang, robot Pak. Robot browser Shopee contohnya. Apabila kita menjual ikan pinggang dengan kata kunci ikan pinggang, sabuk, gesper, bel, pria, kulit asli. Nah itu harus pakai pria Pak. Kalau kita sabuknya sabuk untuk laki-laki. Jadi nanti apabila ada orang mencari sabuk pria atau sabuk kulit, itu kan mengandung ada yang di judul itu kan. Nah sehingga iklan kita akan muncul Pak. Apabila ada orang yang mencari ikan pinggang kulit, kan tadi ada unsur kata-kata itu, sehingga apapun nanti yang akan dicari terkait ikan pinggang itu bakalan muncul, sehingga nanti banyak traffic yang masuk melalui iklan itu. Semakin banyak orang yang datang, traffic, maka kemungkinan kalau pakai hukum rata-rata akan semakin banyak orang yang beli Pak. Beda dengan kita cuman jualan ikan pinggang kulit asli, udah yang cari gesper, yang cari sabuk, yang cari bel gak bakalan nemu iklan kita. Paham Pak? Oke, itu masalah judul Pak. Yang ketiga adalah deskripsi Pak. Deskripsi produk, penjelasan detail tentang produk yang kita jual. Itu menggambarkan secara detail dan lengkap kondisi barang yang kita jual. Jangan lupa yakinkan di alinea terakhir deskripsi bahasa-bahasa untuk supaya dia check out Pak. Contohnya kalau di iklan-iklan saya selalu bilang gini, gak usah ragu dan bimbangkan, belanja di lapak kami, lihat aja reputasinya dulu, kan gitu saya bilang. Akhirnya dia lihat, woi, recommended seller, sehingga dia keyakinannya penuh untuk belanja, tidak takut jelek dan tidak takut ditipu. Makanya kita harus menanamkan reputasi-reputasi baik di awal untuk supaya kita menuai hasil nanti di akhir reputasi kita bagus di mata pelanggan. Itu harus dijaga. Makanya barang yang kita jual harus benar-benar bagus dan layak pakai. Oke, jadi saya simpulkan foto produk, judul produk, dan deskripsi 3. Saya tanya lagi. Silakan maju ke depan yang berani untuk menyebutkan 3 hal yang penting yang barusan saya sebutkan untuk dasar peningkatan penjualan. Barusan kan disebutin kan 1, 2, 3. Silakan, saya kasih hadiah. Ya, maju. Penakut harusnya berani. Mau salah mau benar, yang penting niat baik. Gitu. Oke? Mau hadiah lagi? Jadi sekarang pada mau semuanya. Lanjut dulu. Nah, ini marketplace ini yang memang menyedot pangsa pasar penjualan produk itu adalah di TikTok Pak sekarang.
dari mulai tahun 2021. Jadi Shopee itu ada pesaing yang sangat kuat. Kalau Bukalapak, Tokopedia, Bukalapak itu udah mati suri, Tokopedia lumayan masih banyak, kemudian Shopee itu masih bertahan, tetapi TikTok datang dengan pendatang baru dengan sistem trafficnya itu di konten-konten video pendek. Luar biasa, itu hampir mengalahkan Shopee, tapi belum. TikTok luar biasa. Makanya sekarang kalau berjualan pengen dahsyat itu ya di TikTok. Bahkan sekarang juga kalau menurut anak-anak itu sudah mulai menurun juga sedikit karena jatah gratis ongkirnya udah mulai dicampur sama TikTok. Kalau untuk tahun-tahun kemarin sampai Januari kemarin 2023 itu masih luar biasa. TikTok masih ngebakar uang untuk menggratiskan siapapun itu yang belanja di TikTok. Sekarang mulai 1 Januari ya Bung ya, itu mulai dikasih minimal order baru gratis ongkir. Nah kebetulan insya Allah saya juga lagi merencanakan membuat marketplace Pak. Ya, bisa di dalam. Saya itu lagi membuat marketplace, saya direkturnya juga. Mudah-mudahan jadi pesaing Shopee dan TikTok Pak. Lagi proses MOU-an dengan ekspedisi Pak. Oke lanjut Bu. Nah ini, apabila kita berjualan di marketplace atau di online, kita harus memahami dulu hal yang akan diperhatikan oleh calon pembeli sebelum melakukan transaksi order ke sebuah lapak. Nah itu kita harus memposisikan, kita selaku penjual, apa sih keinginan selaku seorang pembeli itu. Nah ini poin-poin yang akan diperhatikan oleh calon pembeli ke lapak kita. 1, foto produknya sangat menarik, bagus dan bikin menggoda. Jadi kalau foto-fotonya yang rumit, yang asal jepret itu kurang. Ya, jadi benar-benar harus bagus fotonya. Ya kalau sama handphone mungkin sama iPhone yang punya resolusi tinggi. Jadi pertama produknya yang sangat menarik, bagus, bikin menggoda. Yang kedua harganya apakah sudah paling murah di antara para pelapak lain dengan produk yang sejenis. Biasanya gitu. Kita kalau beli-beli kan cek-cek dulu kan. Oh ini barangnya sama, harganya lebih murah, gitu kan. Nah kita harus memposisikan sebagai penjual ini keinginan para pembeli ini. Makanya pakai taktik tadi, kalau nggak mau turun harga, ya kita pakai variasi di bawah harga orang lain. Tapi kalau kita emang punya harga yang lebih murah dari orang lain, ya kenapa tidak, gitu ya? Oke lanjut. Yang ketiga, bagaimana kredibilitas dari si pelapaknya, pangkatnya, levelnya, reputasi, feedbacknya, ulasannya masih kita baca. Nanti takutnya ini yang menjual jaket ini ulasannya di bawah 4,0. Wah bahaya itu. Berarti nilainya jelek. Yang bagus itu di atas 4,5, di atas 4 lah. Apalagi 4,5 ke atas, 47, 48, 49. Kalau 5 sempurna itu jarang. Nah sehingga kita pasti selaku calon pembeli kita ngecek-ngecek dulu kan. Makanya kita di awal harus menanamkan benih yang baik, mengirimkan produk yang bagus, yang bermanfaat dianya sehingga dia puas. Jangan sampai wah ini rusak nih, dari agama saja kan tidak baik. Kita menjual barang reject, itu nggak boleh. Jadi kita harus di QC dulu, quality control produk yang kita benar dipixkan dulu, benar-benar aman dan memang bagus. Kemudian membaca ulasan penilaian komentar dari para pembeli sebelumnya tentang produk yang telah terjual. Kalau di bawahnya itu banyak ulasan yang jelek, contohnya, wah penipu ini bukan kulit, itu banyak. Tetapi kita sangat memaklumi untuk jualan kulit yang kita pasarkan itu banyak orang-orang yang awam, orang-orang yang awam yang menilai produk kulit yang dijual sama kita. Bilangnya wah ini bukan kulit tetapi ini imitasi, dasar penipu. Itu kita udah biasa. Dari 100 atau 200 yang beli ada aja itu yang bilang gitu. Tapi kita tidak bergeming karena kita yakin bahwa yang kita kirimkan itu kulit asli. Kecuali kita salah ngirim. Bahkan kita sengaja enggak. Memang pernah mungkin terjadi ada miskomunikasi di antara karyawan, dia pesannya kulit dikirimnya sintetis. Itu ada unsur ketidaksengajaan dan memang itu sangat jarang sekali, 0,000. Adapun juga itu maksudnya human error. Tapi kalau kita yakin bahwa itu yang dijual kulit asli, apapun komentar dia nggak masalah. Yang jelas kitanya aja yang harus benar. Lanjut Bu.
Nah ini kalau reputasi di Bukalapak dulu itu kalau pembelian 1 sampai 10 namanya bel user, 11 sampai 100 pembeli yang sudah beli ke lapak kita namanya pedagang. Kemudian udah 101 sampai 500 namanya pedagang besar, 501 sampai 1000 calon juragan, nama pangkat di lapaknya. Kemudian 1001 sampai 5000 juragan, 5001 sampai 10.000 itu good seller, 10.000 sampai 50.000 adalah recommended seller. Dan selanjutnya itu masih jarang, trusted seller sama top seller itu masih jarang. Keburu Bukalapaknya itu ngedown sekarang, kegerus sama Shopee dan TikTok. Lanjut tuh. Nah ini faktor yang harus diperhatikan setelah kita punya lapak. Yang pertama adalah pelayanan yang optimal. Bagaimana pelayanan yang optimal? Dalam hal chatting dengan calon pembeli harus fast respon. Jangan sampai dia ngechatnya hari ini dijawabnya besok. Wah itu pada kabur nanti. Ibaratnya gini, kita mau beli rokok tuh ke warung sebelah. Assalamualaikum, punten, pada meser kan gitu. Nggak ada orang. Udah 3 kali kita salam nggak ada orang, ya pasti kita beli ke warung sebelah kan. Ya begitulah. Jadi kita harus stay, harus siap. Ada chat langsung fast respon. Nah itu. Jadi kesuksesan itu adalah pilihan. Jangan bilang kita tidak sukses, padahal masalahnya dibikin sendiri. Kalau kita pengen sukses, kita harus fokus, harus lanjut, harus total. Ya ngechat aja kita responnya lama, mau ngapain? Mikirin sukses, itu aja nggak sukses, ngejawab chattingan. Kemudian yang kedua, pengiriman fast delivery. Jadi kita kalau memang si paketan yang order ke kita bisa dikirim hari ini, kenapa dibesokin? Kalau sempat masih bisa dikirim hari ini itu, ibaratnya kita posisikan sebagai calon pembeli, sebagai pembeli. Kita kan suka pusing kalau emang orderan kita itu susah untuk dikirim sama para penjual itu, kesal nantinya. Jadi kita harus fast delivery, cepat kirim, supaya cepat nyampe dan cepat pencairan uangnya juga, ya. Yang ketiga, sabar menghadapi pembeli yang rewel dan ngeyel. Nah ini pasti menghadapi, semakin banyak orderan, yang ngeyelnya pun semakin banyak. Kita harus sabar, jangan sampai kita terjerat atau terjebak dengan permasalahan-permasalahan. Karena apabila kita, kecuali kita tidak merasa bersalah, kita prosedurnya sudah benar, ya kita nggak apa-apa, kita agak-agak sebanding lah dilawan. Tapi kalau kitanya salah ngirim barang, dia marah-marah, itu kita harus minta maaf dan kita siap mengganti atau segala macam lah, returan segala macam dengan ongkir kita yang nanggung. Kita welcome menerima komplainan. Jangan sampai kita udah salah ngeyel lagi. Wah itu karena sekali dia kecewa nulis ulasan, wah repot Pak. Kita bisa bangkrut Pak dengan satu orang. Karena apa? Dia pasti ngomel tuh di ulasan. Jangan beli di lapak ini, penipu. Padahal kita salah ngirim Pak. Nah itu jangan sampai. Jadi kita harus langsung sambut. Kita atasi masalah dia dan kita tanggung jawab penuh. Bahkan kita tanggung jawab ongkirnya PP saya nanggung Pak, karena ini kesalahan saya. Ini jangan berkali-kali lah. Kita jangan saya ngasih uang, ngasih pengorbanan untuk itu, tanggung jawab. Kemudian diupayakan produk yang dikirim sangat baik, berkualitas, sesuai deskripsi produk. Jadi sesuai deskripsi, jangan pesan yang ini dikirim yang lain karena nggak ada barang, jangan. Diusahakan. Kemudian telah lolos finishing atau penyortiran atau QC berlapis. Jadi udah dicek ulang lagi sampai benar-benar fix itu barang layak kirim, ya. Kemudian dalam hal promosi, promosikan iklan produk kita baik yang gratis maupun berbayar. Nah ini fungsinya untuk promosi ini untuk percepatan Pak. Contohnya gini Pak, kalau bisnis online tanpa promosi, ibaratnya kita ke Jakarta naik sepeda Pak. Memang bakal nyampe Pak, cuman lama. Kalau kita dipromosiin, ibaratnya kita naik bis
dipromosiinnya gila-gilaan, kita naik jet Pak ke Jakarta, ya ibaratnya kita perjalanan mau sukses ke berjalan ke Jakarta, ibaratnya gitu. Jadi promosi itu jelas. Tetapi nanti saya bahas promosi-promosi untuk saat ini, karena sekarang ada teknik-teknik seperti bikin video konten Pak. Orang-orang itu sekarang Pak berkumpulnya yang paling banyak di TikTok Pak, ya. Sehingga kenapa kita nggak berjualan di situ? Karena orang itu berkumpulnya di situ Pak, ya. Bagaimana caranya konten kita FYP Pak? Ya mungkin nanti kita bahas, nggak tahu sampai jam berapa lah ya, sekuatnya aja. Nah ini nih penyakit faktor yang menghambat kesuksesan bisnis online. Sebetulnya bukan untuk di bisnis online pun, di bisnis offline juga sama. Ini penyakitnya. Yang pertama adalah menunda aksi, nggak memulai. Ini penyakit Pak. Udah tahu tapi nggak mau memulai. Yang kedua adalah malas. Wah kalau udah malas ini berapa nih? Pengen kaya tapi nggak mau usaha, kan mimpi Pak. Yang ketiga adalah pesimis Pak. Pesimis itu adalah penyakit si miskin. Kerjaannya mengeluh. Keluh lah kalau bahasa Sunda Pak. Selalu mengeluh. Jadi kalau ada masalah dia tidak mencari solusi tapi mencari alasan. Selalu ya aduh susah, atau lamun disuruh ke sana hujan, disuruh ke sana panas. Wah, itu tipikal nggak bakalan sukses. Kemudian yang keempat adalah tidak fokus. Nah ini yang keempat ini jangan dianggap sepele, karena apa? Penyakitnya pebisnis online adalah di online juga, karena dia tidak fokus. Contohnya kita gambarin gini, kita lagi mengupload produk nih, lagi semangat nih pulang seminar, langsung action bikin produk, bikin lapak. Kita upload produk, tetapi sambil buka YouTube, sambil buka Facebook, sambil buka TikTok, sehingga kita lebih enjoy kesananya, waktunya habisnya di sana. Dilihat, oh ini, oh ada yang log, ada yang apa, lihat siapa ini yang melihat profil kita, waduh, repot. Itu penyakitnya yang menghambat bisnis online itu apa? Di online juga. Jadi kita tidak fokus ke pekerjaan ini. Kalau bisa, kita ibaratnya sekolah Pak, atau bekerja di kantor. Contohnya apa? Masuk jam 7 atau jam 8, pulang jam 4. Kita fokusin, bisa nggak fokus ke bisnis? Kalau kita kerja di pabrik bisa, kita berangkat ke kantor bisa, pergi ke sekolah bisa, kenapa bisnis nggak bisa? Nah disitulah. Jadi jangan, itu yang di depan selamat datang calon miliarder itu nggak bakalan terrealisasi apabila kita udah bisnis online mah nyantai, bisa sambil tiduran. Memang bisa sambil tiduran kalau yang sudah berhasil. Kalau yang belum berhasil mah tuh wayahna dari awal itu harus kerja keras. Hanya kalau dibandingin dengan bisnis offline jauh tanah kalah Pak. Kalau menurut saya, kecuali bisnis offline-nya yang sudah besar di properti, di ini yang sudah berjalan lama. Kalau bisnis online itu Pak, mencengkramnya langsung dunia Pak. Satu kali posting itu diaksesnya sama. Enggak seperti ini, saya goreng bala-bala Pak, langsung di warung, plak, di depan. Itu paling tetangga Pak, beberapa orang. Kalau online itu Indonesia lah minimal, karena kita pakai bahasa Indonesia. Nah kita jangan mensia-siakan kesempatan ini Pak. Lanjut. Nah update terkini nih, update terkini tips dan trik dalam meledakan penjualan online. Yang pertama adalah gunakan selalu foto utama iklan kita berbeda dengan yang lain. Contohnya gitu, kita jualan jaket nih, untuk model ini rata-rata foto utamanya ini nih, kita harus berani beda Pak. Jangan sampai sama, kalau bisa beda tapi lebih bagus. Ya, fotonya kita bahkan kerjaannya fotoan Pak,
dangdak dendek mana yang paling bagus, terus aja gitu. Nanti juga menemukan oh ini pencahayaannya seperti ini, backgroundnya kayak gini, nah kita bisa. Ya, fotonya nggak boleh sama dengan yang lain kalau bisa. Kemudian buatkan video review detail semua produk yang Anda jual. Jadi semua produk yang kita jual itu bikin review video singkatnya menjelaskan bahwa produk yang saya jual ini, jaket ini sletingnya apa, ya kakak, sakunya ada berapa, di spill. Kemudian dalamannya seperti apa, bahannya kulit apa, dijelasin Pak. Warnanya apa saja, size-nya dari M, L, XL, double, seperti itu dijelasin sehingga tidak banyak bertanya, langsung check out. Kalau dia banyak hal pertanyaan terkait nggak ada kejelasan terkait barang yang dijual, dia pasti banyak nanya. Nanti penghamburan waktu. Kalau dulu saya di awal-awal bahagia Pak, ada yang nanya itu sampai wah berbunga-bunga lah. Alhamdulillah ada yang nanya nih waktu 2015. Tapi sekarang Pak, ya kelemahan manusia, saking banyak-banyaknya jadi slow respon. Mohon maaf. Nah ini kelemahan kita. Harusnya ya tetap, karena perjuangan kita sukses di bisnis online itu hasil jerih payah di awal. Sementara kalau kita sudah sukses, sudah banjir orderan, banyak yang nanya, itu jarang ke cover biasanya. Bahkan kita jadi agak-agak judes Pak, karena kita fokus ke pengerjaan hasil Pak. Nah itu jangan sampai gitu. Kemudian yang ketiga, bikin konten video secara rutin minimal 3 kali sehari. Upload produk, kalau bisa di jam-jam tertentu ya, jam-jam orang megang HP. Kalau pekerja mungkin sebelum berangkat kerja atau sebelum berangkat sekolah. Nanti di jam istirahat sekitar jam 11 sampai jam 12 atau jam 1. Kemudian pulang kerja sekitar jam 4 lebih, itu momen-momen upload produk. Karena apabila kita upload produk itu di-share loh sama TikTok, langsung brand. Pas orangnya buka HP. Kalau lagi di jam-jam kerja kan nggak begitu. Akhirnya momen-momen di-share sama TikToknya itu sudah berlalu. Memang ada sih yang nonton, yang melihat, tetapi tidak sebanyak pas waktu mereka lagi ini serentak. Kan TikTok itu random, brand. Kemudian gunakanlah fitur lain untuk mendongkrak penjualan. Nah ini fitur lain nih. Saya itu telat 1 tahun live di TikTok. Nah kebetulan saya juga bawa tim bertiga nih. Ini Saudara Agung, itu Teh Nanda, kemudian Bang Ijal. Nah itu mereka itu sehari-harinya itu live di TikTok. Dan alhamdulillah. Jadi gini Pak ya, saya kasih tahu penjualan, tahapan-tahapan sejarah penjualan dari mulai terendah sampai tertinggi itu gini Pak. Dulu berjualan itu cuma upload produk, cuman beberapa gambar ya, kemudian judul deskripsi segala macam. Yang kedua itu naik, yang pengen bagus itu harus ada videonya. Makanya di Shopee ada videonya ya, ada yang masang ada yang enggak, tapi yang masang itu lebih bagus. Setiap produk yang dijual itu ada videonya, review videonya. Jadi orang itu lebih ini dengan media video itu daripada fotonya doang gitu. Udah bergerak lebih maju. Nah sekarang Pak, setelah video itu lain Pak. Belum ada lagi tipikal lain selain lain Pak. Jadi kalau pengen lagu itu dilaipin Pak, disepil barangnya Pak, berinteraksi dengan calon pembeli. Kalau cuma foto doang, cuma melihat aja satu sepihak, kita cuma melihat barangnya dari mulai foto. Mungkin fotonya itu bisa editan kan, yang jelek jadi bagus. Kalau video ada peningkatan, wah lihat videonya, berarti kita videonya yang mana. Tetapi kalau lain itu real, produknya real, karena kita berinteraksi, kita komen, tolong dong spillin tuh kategori nomor 20, nanti sama Agung di spill, ini produknya, depan kameranya gini, ini nih dalamannya seperti ini, ada swapnya berapa kartu untuk dompet, ini warnanya ada ini, ambil lagi warna lain, ini Pak. Jadi lebih jelas, sehingga kalau yang jualan tidak lain itu pasti di bawah yang lain. Jadi jangan sepelekan yang lain-lain di TikTok. Sekarang itu
yang mendominasi penjualan tertinggi adalah live di TikTok. Dan live di TikTok juga diikutin sama yang lain, live di Shopee, ya, Instagram dan Facebook juga ada. Cuman orang sekarang mengumpulnya di TikTok paling besar. Setelah itu kita bangun backlink sebanyak mungkin dari sosmed. Contohnya kita di Facebook upload video, kemudian di-linkin ke toko kita bisa. Sosmed itu banyak, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Mungkin di Google Map juga tuh, jangan anggap remeh. Kita ngisi akun Google Map, kemudian kita posting video-video atau foto-foto lokasi kita, itu banyak yang nyangkut dari situ. Karena orang pengen tahu nih alamatnya di mana kan gitu. Kemudian setelah kita contohnya punya omset nih per hari 10, bagaimana cara meningkatkannya? Ya kita bikin lapak baru aja di marketplace lain. Contohnya kita kan di Shopee nih, ya kita buka di Lazada, kita buka di TikTok, kita buka di Shopee, di Tokopedia dan lain sebagainya. Itu untuk menambah omset kita. Kemudian cara yang lain adalah ajak saudara, teman, tetangga atau orang lain untuk berjualan produk kita sebagai reseller atau dropshipper. Seperti halnya kita dulu itu sampai 400 reseller Pak. Sekarang mungkin yang aktifnya di bawah 100. Yang aktifnya banget mungkin di bawah 50. Tetapi itu kita nggak terasa bahwa mereka itu sungguh luar biasa Pak. Kita sebagai penyedia barang, kita juga jualan di berbagai marketplace, tetapi reseller-reseller kita juga ikut berjualan bahkan tanpa modal Pak. Salah satu reseller saya itu punya keuntungan bersih per bulan sekitar 25-30 juta per bulan Pak. Bukan omset ya, bukan. Itu laba bersih dari penjualan produk-produk yang kita miliki. Contohnya jaket kulit, dompet kulit, tas kulit, sandal, sepatu, ya pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tanpa modal loh. Tapi kemarin beli iPhone berapa? Ya, pokoknya harganya 19 juta. Udah bikin rumah gedong, ngebikinin orang tuanya. Dia dari dulu waktu saya kan ngajar juga di pesantren. Dia itu pas masuk SMK diajari dan sampai sekarang dia nurut. Saya bilang ini sok aja upload ini. Akhirnya sampai sekarang dia like. Nama lapaknya RM Kulit. Luar biasa. Udah itu apa? Porsi haji juga sekeluarga plus pacarnya juga. Udah bangun rumah gedung ke orang tuanya. Tapi mohon maaf nih, saya bocorkan rekeningnya itu ratusan juta. Anak itu, nah sebayanya satu angkatan Bu, satu angkatan. Itu reseller. Dia tidak punya toko, dia tidak punya barang, punya handphone doang. Cuman kemarin katanya kan terjun ke lain. Perlu jelas kan? Dia beli iPhone 13 ya waktu itu pas 13 baru keluar 19 juta. Saya bilang ya emang kalau udah butuh itu bukan buat gaya-gaya tapi buat modal usaha. Alhamdulillah. Dan kita juga mendidik para santri di pondok pesantren Terpondok Al-Mu'awanah pesantren kita untuk supaya mereka memiliki ilmu bisnis di selain ilmu agama. Karena apa? Moto pesantren kita adalah menjaga keseimbangan antara kitab kuning dan nasi kuning. Kitab kuning simbol keilmuan, nasi kuning simbol pangan, sehingga alumni pesantren kita itu tidak melehoi di bidang ekonomi, tidak tahu manfaat, tidak pengen dibeli sama jamaah. Itu sangat mengkhawatirkan. Tetapi kalau bisa memberi kepada jamaah. Jadi insya Allah yang pesantren di pesantren kami adalah dibekali dengan ilmu bisnis online. Dan kemarin dibuktikan dengan Popok 2022 kita juara 1 di Kabupaten Garut sebagai perwakilan untuk ke tingkat provinsi. Cuman kalau untuk ke provinsi ya nggak tahu keberapa lah kalah. Tapi alhamdulillah kita udah 2 dapat untuk tingkat kecamatan, kemudian perwakilan se-Kabupaten Garut. Alhamdulillah. Lanjut ya. Nah ini setelah lapaknya maju, bagaimana cara mengkali lipatkan penghasilan? Bikin lapak sejenis di lapak lain atau di lapak sendiri dengan nama lapak berbeda.
dan buka toko cabang sebanyak-banyaknya untuk reseller atau dropshipper, karena ratusan juta calon pembeli menunggu Anda. Tunggu apa lagi? Tinggal action, action, action dan fokus. Oke, mungkin ada jeda sebentar dulu, mau minum dulu. Ini ngomong-ngomong sudah disiapin nggak akun TikToknya atau akun Shopee-nya? Kalau yang belum mungkin kita pandu dari mulai pendaftaran dan lain sebagainya. Kita menyediakan 3 tim untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Kecuali yang sudah lari, yang sudah bahkan sudah berjualan, it's okay. Kita mudah untuk membantu membumikannya. Dan kita juga mungkin nanti ngecek barang apa saja yang menjadi rencana dijual di online. Ya. Sekian dulu Ki. Mau dulu Ki, silakan Ki. Aduh, hatur nuhun Kang Ujangnya luar biasa. Luar biasa mah kudu aya tepuk tangan.